Paripurna DPR RI pada 1 September lalu sudah mengesahkan RUU Mahkamah Konstitusi. Ini adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Revisi undang-undang ini menuai kontroversi, pro dan kontra karena pembahasannya yang dinilai sangat cepat dan terkesan terburu-buru, apalagi dalam situasi. Lex regisit superflua, pugnansia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkanlah kami dari tim Universitas Sumatera Utara dengan saya Edlis Deiza Mainzer Ginting sebagai pembicara pertama, rekan saya Ahmad Asril Pasaribu sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Muhammad Furqon Sitepu sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan argumentasi kami terhadap mosi perdebatan kita yang sangat menarik, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun pada kesempatan kali ini, kami berada pada standing position kontra. Dewan juri yang terhormat, hadirnya mosi perdebatan kita kali ini dilatar belakangi di mana para pembentuk undang-undang menganggap bahwa ius constitutum Mahkamah Konstitusi yang sudah ada sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan kebutuhan ketatanegaraan. Sehingga perubahan dilaksanakan oleh para pembentuk undang-undang sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan sebagai sinkronisasi peraturan untuk menciptakan ekualitas di antara para penegak dan pelaku kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dewan juri yang terhormat, Profesor Susi Dwi Haryanti mengatakan, ketika rancangan undang-undang diajukan, maka selayaknya pasal-pasal dan peraturan harus mencerminkan sendi-sendi demokrasi, sendi negara hukum, dan sendi konstitusi. Termasuklah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun Dewan juri yang terhormat, pada pembahasan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara kedua kami. Kemudian pada segi substansi, para pembentuk undang-undang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, namun nyatanya tidak sama sekali mengakomodir kebutuhan tersebut. Padahal telah banyak kajian-kajian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang perlu dengan segera diatur, yang kemudian akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami. Pun Dewan juri yang terhormat, undang-undang ini merevisi poin-poin yang tidak vital, seperti merevisi masa berakhirnya jabatan hakim konstitusi yang kemudian menghapus periodisasi masa jabatan dari hakim konstitusi dengan tidak memberikan rasio legis yang kuat atas perubahan tersebut. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, terdapat 2 poin ketidakberpihakan kami terhadap mosi kita kali ini, yakni yang pertama, proses pembentukan undang-undang yang cacat prosedural dengan tidak melibatkan partisipasi publik telah menegasikan semangat demokrasi kita. Dan yang kedua, substansi yang direvisi bukanlah poin-poin vital yang seharusnya segera diatur terkait kewenangan dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Maka Dewan juri yang terhormat, atas poin-poin dan argumentasi inilah yang semakin memantapkan tim kami untuk menolak mosi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dewan juri yang terhormat, perkenankan saya sebagai pembicara kedua untuk melanjutkan tataran argumentasi yang telah dibangun dengan sangat baik oleh pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru sejatinya dalam hal prinsipal tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, atau dengan kata lain, rancangan undang-undang ini cacat secara formil, di mana rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tertuang 7 muatan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jika hal ini kita kaitkan kepada rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sejatinya tidaklah memenuhi 2 asas, yakni asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Pada dasarnya, sebuah rancangan undang-undang haruslah dapat memberikan tujuan yang jelas
mengapa undang-undang tersebut perlu dibentuk dan mengapa pula undang-undang tersebut perlu disahkan. Hal inilah yang kemudian jika kita menilik kepada rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi, secara praktik pemerintah bahkan tidak dapat menjelaskan apa alasan yang komprehensif mengapa perlu dilakukannya perubahan ketiga terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pun demikian Dewan Juri yang terhormat, hal ini pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan Hakim Konstitusi Dr. I. Dewa Gede Palguna yang mendalihkan bahwa rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru lebih layak disebut sebagai rancangan undang-undang tentang masa jabatan Hakim Ketua dan Wakil Ketua MK beserta dengan masa jabatan Hakim Konstitusi lainnya. Adapun 3 hal yang menjadi perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yakni yang pertama mengenai batas minimal usia Hakim MK, yang kedua mengenai masa jabatan Hakim MK, dan yang ketiga mengenai kode etik Hakim MK. Adapun ketika kita kembali pada poin-poin yang menjadi pembahasan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru, yakni ialah kita tidak berada pada urgensi yang tinggi dan tidak pula berada pada relevansi yang tepat, baik pada perspektif politik hukum maupun dalam penanganan perkara di lingkup Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang kemudian kami mengamini bahwa dalam rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru terdapat adanya unsur politik hukum di dalamnya, di mana mengenai politik hukum ini Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Sacipto Raharjo, mendefinisikannya menjadi beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama, tujuan-tujuan apa yang hendak dicapai dalam sistem hukum yang ada. Yang kedua, cara apa dan yang mana yang dianggap yang paling baik dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, kapan waktu diberlakukannya perubahan terhadap sistem hukum yang ada. Dan yang keempat, dapatkah dibentuknya poin-poin dan atau rumusan-rumusan terkait tujuan-tujuan serta cara bagaimana dalam mencapai tujuan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, di samping tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan, rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru juga tidak memenuhi asas keterbukaan, di mana dalam hal ini rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melanggar pasal 88 mengenai keterbukaan proses dan pasal 96 mengenai partisipasi publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan atau penetapan, hingga tahapan pengundangan haruslah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam memberikan masukan terhadap jalannya proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pun demikian Dewan Juri terhormat, dalam hal penyusunan perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sejatinya tidaklah mencerminkan keterlibatan publik di dalamnya. Bahkan terdapat juga lemahnya landasan akademis dalam substansi rancangan undang-undang. Hal ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti, yang mendalihkan bahwa dari segi sistematika naskah akademik rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Di antaranya, tidak terdapatnya penjelasan-penjelasan yang bersifat ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai justifikasi akademik dalam hal penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Pun demikian Dewan Juri terhormat, hal ini juga ditentukan dari keterlibatan publik beserta dengan referensi literatur yang tidak otoritatif di dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian pula timbul permasalahan yang kompleks dalam hal prosedur pembentukan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru ini. Oleh karena alasan itulah Dewan Juri terhormat, kami sebagai tim kontra sampai detik ini masih menolak adanya mosi kita kali ini. Demikian dan terima kasih. Dalam proses legislasi di negara hukum, dikenalnya dua prinsip utama, yakni yang pertama substantif due process of law dan procedural due process of law. Dan dalam hal ini, procedural is the heart of law. Artinya, tanpa pemenuhan hak-hak prosedural, maka hak-hak substantif akan menjadi tidak dapat terpenuhi. Dan ketika suatu prosedur dalam undang-undang tidak baik, maka hampir dapat dipastikan materi muatan yang dihasilkan pun akan menjadi tidak baik.
Pendapat dari pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Profesor Susi Dwi Haryanti itulah Dewan Juri yang terhormat yang sejati akan mengawali argumentasi saya pada perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang kami hormati pun para pengamat konstitusi yang menonton video kali ini. Perkenalkan, saya sebagai pembicara ketiga akan membawakan perdebatan kali ini dari aspek sosiologis sekaligus memaparkan faktor-faktor yang melandasi mengapa sampai detik ini kami masih sangat kokoh berdiri menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Susi Dwi Haryanti dalam Judicial Review terhadap Undang-Undang KPK tersebut dan sebagaimana telah dielaborasikan dengan sangat baik oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami, bahwa proses perumusan atau pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini ataupun hasil revisi ini selain dilaksanakan secara cepat juga dilaksanakan secara tertutup dan menutup aspirasi publik dalam proses perumusannya, yang mana Dewan Juri terhormat hal ini juga akan berimplikasi terhadap materi muatan ataupun substansi yang ada di dalamnya Dewan Juri terhormat. Pun ketika kita telah kembali poin-poin yang menjadi perubahan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, nyatanya tidak berada dalam urgensi yang tinggi dan tidak pula berada dalam relevansi yang patut terhadap prospek kondisi politik, terutama dalam penanganan perkara di ruang lingkup Mahkamah Konstitusi Dewan Juri terhormat. Yang mana hal ini sama sekali tidak menjawab tentang kebutuhan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution dan kontradiksi dengan salah satu adagium paling klasik dalam dunia hukum, yakni draw me down plus culture demande, yakni hukum tidak memberi lebih dari yang dibutuhkan. Yang kedua, ketika kita mencoba mengkaitkan terhadap naskah akademik mengenai ketentuan batas umur seorang hakim, hal ini sejatinya dibuat sebagai bentuk persamaan terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan sebagai bentuk ekualitas di antara kedua lembaga tersebut Dewan Juri terhormat. Namun nyatanya, hal ini hanya berlaku terhadap ketentuan batas maksimal umur untuk menjadi seorang hakim dan menyampingkan persamaan untuk ataupun ketentuan mengenai batas umur minimum untuk menjadi seorang hakim Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, pun ketika kita mencoba mengkorelasikan mengenai ketentuan umur terhadap tingkat kematangan seorang hakim, Dr. Idewa Gede Palguna mengatakan bahwa selama ia menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi 2 periode, yakni tahun 2003 sampai 2008 dan 2015 sampai 2020, ia tidak menemukan satupun korelasi antara ketentuan umur tersebut terhadap tingkat kematangan seorang hakim, terutama dari segi kualitas putusan seorang hakim Dewan Juri terhormat. Sebagai informasi, bahwa beliau dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada usia 42 tahun dan Profesor Jimli Asidiki yang notabene merupakan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi saat itu dilantik pada usia 47 tahun dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi lainnya yang dilantik pada usia di bawah 55 tahun, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini yakni Yang Mulia Profesor Saldi Isra yang dilantik pada usia 48 tahun. Pun Dewan Juri berdasarkan ketentuan tersebut akhirnya melahirkan satu pertanyaan, bahwa apakah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan tidak layak dalam mengadili setiap perkaranya Dewan Juri terhormat. Pun Dewan Juri terhormat berdirinya kami di sini bukanlah tanpa solusi dan gagasan. Solusi yang kami tawarkan terkait dengan substansi yang harus dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini ialah yang pertama, penambahan constitutional complaint, yang mana mengingat jenis perkara ini sudah banyak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan nyatanya hal itu ditolak begitu saja dengan alasan belum diatur secara normatif baik dalam bentuk undang-undang ataupun dalam bentuk jurisprudensi. Yang kedua adalah penambahan constitutional question sebagai kewenangan lain daripada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan ataupun penyempurnaan terhadap sistem pengujian konstitusional di ruang lingkup Mahkamah Konstitusi dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hak-hak konstitusional warga negara Dewan Juri terhormat. Yang ketiga adalah memperkuat pengawasan hakim melalui konfigurasi pengawas internal dan yang nantinya akan bekerja sama dengan pengawas eksternal yang dalam hal ini melalui komisi yudisial. Yang keempat adalah perbaikan mekanisme perekrutan hakim melalui standarisasi yang jelas dan terukur yang nantinya akan menjadikan pedoman bagi Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Pun sejatinya Dewan Juri terhormat keempat hal tersebut telah banyak didiskusikan dan diperbincangkan di kalangan ramai, terutama oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Dr. Marwar Sihaan dan Dr. Idewa Gede Palguna yang kompak menilai bahwa memang materi muatan inilah yang seharusnya dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hasil revisi ini. Atas dasar argumentasi itulah Dewan Juri terhormat yang sejati semakin memantapkan tim kami untuk kokoh berdiri menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam konstitusi.